Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, salam sehat, dan tentunya salam sejahtera. Sahabat Citra Tani yang saya banggakan, di edisi pertama ini, sebelum saya sharing sedikit pengalaman dan sedikit ilmu, saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Adi Sucipto. Saya sarjana pertanian, jadi lengkapnya nama saya adalah Insinyur Adi Sucipto. Adapun latar pekerjaan selama ini adalah saya pernah sebagai pengajar, saya pernah bimbing mahasiswa, bimbing skripsi, memberi les rancangan percobaan, serta yang sekarang ini dari tahun 97 sampai sekarang, sampai 2021, saya fokus ke pemasok atau supplier. Alhamdulillah dari 97 sampai sekarang tahun 2021 saya masih eksis nyuplai atau memasok sayuran terutama ke supermarket. Dalam hal ini ada 6 supermarket yang saya suplai barangnya. Di antaranya adalah yang di Jogja ada 2 supermarket, kemudian yang di Magelang ada 1 supermarket, dan di Solo ada 3 supermarket. Untuk itu, karena saya merasa untuk saat ini waktu saya masih belum maksimal, masih bisa dimanfaatkan ya, untuk sharing, untuk berbagi ilmu maupun pengalaman, maka saya memberanikan diri membuat channel Citra Tani. Mudah-mudahan dengan saya membentuk channel tersebut, ilmu saya bisa bermanfaat bagi orang banyak. Sahabat Citra Tani yang saya banggakan, saya membentuk channel ini tidak lain dan tidak bukan adalah tadi sudah dikatakan sharing ilmu yang mau saya bagikan atau pengalaman yang saya bagikan. Diantaranya adalah dari yang ringan sampai yang agak berat. Dalam artian ada yang ringan cukup ya, kita akan membahas cara budidaya tanaman, cara memperbanyak tanaman, cara memupuk dan seterusnya, pokoknya yang berkaitan dengan ilmu pertanian tanam menanam. Perbanyakan tanaman tuh banyak sekali itu yang sebenarnya dulu belum terpecahkan, sekarang banyak yang terpecahkan dengan ilmu yang sangat sederhana. Nah, selain itu di channel saya juga mungkin akan memuat sesi-sesi jalan-jalan ke perkebunan, jalan-jalan ke lingkungan yang ada kaitannya dengan ilmu pertanian, mungkin makan-makan dan seterusnya. Nah, dan yang lebih utama mungkin bagi rekan-rekan mahasiswa, adik-adik mahasiswa atau mungkin rekan penelitian, insya Allah saya juga akan berbagi ilmu dan pengalaman tentang bagaimana memahami rancangan percobaan sehingga penelitian Anda, kesimpulan yang ditarik akan sesuai dengan disiplin ilmu. Oke sahabat Citra Tani, untuk edisi pertama saya ingin berbagi ilmu atau sharing masalah tip bagaimana merawat, memelihara tanaman anggrek. Karena saya pandang perlu banyak ibu-ibu yang suka anggrek, dan kita juga tahu bersama anggrek bunganya indah dan waktunya berbunga itu cukup lama, sehingga tanaman anggrek banyak penggemarnya, secara otomatis harganya pun akan bagus. Nah, pada kesempatan ini sekali lagi saya ingin membagi tips bagaimana memelihara dan merawat anggrek sehingga kita tidak terlalu boros mengeluarkan uang untuk beli pupuk-pupuk yang mahal. Kita cukup dengan menggunakan limbah dapur, teman-teman atau sahabat-sahabat yang saya banggakan. Mari kita langsung praktek saja bagaimana tips merawat anggrek dengan menggunakan limbah dapur. Baiklah sahabat Citra Tani, langsung saja kita mulai. Ini bahan-bahannya.
cangkang telur ya, ini bisa kita manfaatkan, sayang kalau kita buang ya. Nah, kemudian ini adalah air bekas nyuci beras sebelum kita tanak, kita cuci. Ini kalau bahasa Jawanya namanya air pesusen ya, jadi air bekas cucian beras. Nah, ini banyak mengandung vitamin B dan protein. Nah, langsung saja kita mulai. Ini bahan-bahannya ini sudah saya sebutkan. Ini cangkang telur ya, ini beberapa cangkang telur kita hancurkan, tapi nggak boleh terlalu lembut ya, tidak boleh terlalu halus, terlalu lembut. Karena apa? Ini nanti di sini bisa mampat, jadi untuk pertumbuhan anggrek nggak bagus. Karena apa? Anggrek itu butuh media yang poros, yang mudah meloloskan air. Jadi cukup kayak gini, masih kasar ya, juga nggak halus. Ini langsung aja kita kasihkan ini. Nah, dikasihkannya seperti ini. Nih ya. Nah, nih sudah kita kasihkan di sini. Selanjutnya, ini bahan yang kedua nih, air pesusun tadi atau air bekas cucian beras ini ya. Namun demikian sebelum kita gunakan sebaiknya kita aduk, kemudian kita saring. Kenapa kita saring? Karena kadangkala air pesusun itu masih ada atau membawa beras-beras ya. Nah, membawa beras tersebut kadangkala di sini ya, di pot ini nggak langsung dimanfaatkan karena masih bentuk butiran-butiran. Jadi kadang-kala malah bisa jamur. Kalau bisa jamur nanti pertumbuhan akar akan terganggu karena banyak jamurnya. Nah, ini setelah kita saring, langsung saja kita siramkan. Ini saya siramkan. Ini seperti ini. Nah, nih kita siramkannya, gampang toh. Nah, jadi sederhana, praktis, dan sangat bermanfaat karena kita nggak perlu membuang limbah. Dengan sendirinya nanti kita jelas menghemat pupuk. Oke sahabat Citra Tani, saya akan menerangkan manfaat dari cangkang telur sama air pesusan atau air bekas cucian beras. Nah, kita ketahui bersama cangkang telur itu mengandung kalsium. Kalsium itu bagi tanaman ya, bisa mencegah klorosis. Kalau mencegah klorosis berarti dia klorofilnya menjadi banyak. Nah, kalau klorofil banyak berarti proses fotosintetisnya juga bagus. Nah, fotosintetis pada tanaman itu kan menghasilkan karbohidrat. Nah, karbohidrat tersebutlah yang bisa diuraikan menjadi energi pertumbuhan ya. Jadi itu makanya tanaman yang tercukupi karbohidratnya akibat dari proses fotosintetis yang bagus, maka dia tumbuhnya juga akan bagus ya. Tuh. Kemudian air pesusan atau air bekas cucian beras itu ternyata banyak mengandung protein dan vitamin B1. Nah, protein dengan sendirinya juga diserap tanaman, bagus untuk pertumbuhan, dan B1-nya juga iya, selain bisa diserap sebagai sumber energi juga B1 bagus untuk metabolisme tanaman tersebut, sehingga kalau tanaman tersebut terpenuhi unsur haranya, proses metabolisme pertumbuhannya juga bagus, maka tanaman dengan sendirinya tumbuh bagus. Nah, kemudian ini tadi ya, ini adalah contoh tanaman anggrek yang sudah beberapa kali kita kasih cangkang telur sama air pesusan. Ini udah 3 bulanan ini ya. Ini contohnya warnanya subur hijau, ini calon bunganya, dan ini adalah yang sudah 6 bulan juga. Ini bunganya cukup bagus,
Ini yang dendrop, ini yang bulan. Tuh, warnanya hijau, tuh bunganya juga muncul. Bagus pula ya. Oke teman-teman, mungkin di edisi pertama ini cukup sekian. Terima kasih Anda sudah menonton video ini sampai rampung. Tunggu edisi-edisi video berikutnya. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.